Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket, Pak Presiden, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium, Pak Presiden. Berbicara di hadapan para kontestan Pilpres 2024, pernyataan Presiden Jokowi mengejutkan para politikus. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpandang. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju? Apa yang dikerjakan oleh Nasdem sebagai kerja yang serius. Kalau saya dipercaya, artinya saya pun mempercayai pada Nasdem. Betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Silahkan terjemahkan sendiri. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawa niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta International Expo Jumat 21 Oktober hingga selesai. Menurutnya Partai Golkar merupakan partai yang istimewa. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meyakini Partai Golkar akan mengusung presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Dengan pengalaman yang sangat panjang di dunia politik Indonesia, ia yakin Golkar tidak akan sembrono dalam menentukan capres dan cawapres yang akan diusung. Saya yakin Golkar dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wapres 2024, kata Presiden. Selain itu, Presiden Jokowi juga meyakini bahwa sosok capres dan cawapres yang diusung Golkar nantinya merupakan tokoh terbaik. Ia pun mempersilahkan publik untuk menerjemahkan pernyataannya tersebut. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri, ujar Jokowi. Namun saat Presiden Joko Widodo ditanya soal sosok calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, di mana terdapat Partai Golkar di situ, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tanya ke KIB, kok tanya ke saya? Tanya ke KIB, ada Pak Airlangga, tanya dong, kata Presiden Jokowi di GE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 21 Oktober. Atas pesan Presiden tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan partainya bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20%. Di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ia menyebut bahwa koalisinya sudah memiliki tiket untuk mencalonkan presiden. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Salah satu yang saya lihat, Bapak Airlangga Hartarto.
kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP, Pak Presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket Pak Presiden untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden untuk 2024. Ujar Erlangga dalam pidato puncak perayaan HUT ke-58 Partai Golkar di Jai Expo Jakarta Jumat 21 Oktober. Dalam perayaan tersebut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, serta Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo. Elit dari partai politik lain juga hadir seperti Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Lalu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Muhammad Yusuf Kala. Kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum di depan, tiket premium ini jadi VIP, Pak Presiden. Apalagi kalau visinya sama, transformasi, melanjutkan dan berjuang untuk mensejahterakan rakyat, ujar Erlangga. Partai Golkar jelas Erlangga adalah partai politik yang siap melanjutkan program yang telah dibuat oleh Jokowi. Usia dan pengalaman partainya selama 58 tahun menjadi modal besar bagi partainya memenangkan pemilihan umum 2024 termasuk pemilihan presiden. Karena Partai Golkar tahu bagaimana melanjutkan arah dan kebijakan Pak Presiden, kita komit melanjutkan pembangunan Pak Presiden Joko Widodo, ujar Menteri Koordinator Perekonomian itu. Tahun 2024 Golkar akan berusia 60 tahun, dan 60 tahun merupakan tahun yang bersejarah untuk Partai Golkar. Sejarah 60 tahun akan lengkap kalau Partai Golkar memenangi pemilu 2024, sambungnya. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket, Pak Presiden, untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium, Pak Presiden. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi Presiden Joko Widodo yang mengingatkan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB agar segera menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, berterima kasih kepada Jokowi dan akan bekerja lebih keras lagi. Ia tentunya berterima kasih, Presiden sampaikan dengan terbuka. Berarti kami harus kerja lebih keras lagi, kata Erlangga Hartarto di Hall C Jai Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 21 Oktober. Erlangga mengatakan saat ini KIB telah memiliki sejumlah nama untuk diusung sebagai Capres dan Cawapres 2024. Namun ia masih enggan membeberkan nama-nama tersebut. Bayang-bayangnya sudah ada sinyal-sinyalnya, ucap Erlangga. Presiden Joko Widodo memang sebelumnya berpesan terkait pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Jokowi meminta agar tidak sembarangan memilih Capres dan Cawapres. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan calon wakil presiden, ujar Presiden Jokowi dalam keterangan sambutannya pada HUT Golkar di Hall C Jai Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski begitu, Jokowi juga menyebut agar parpol yang telah berkoalisi tidak terlalu lama dalam menentukan capres dan cawapres yang akan diusung. Tapi juga saya titip pesan jangan terlalu lama-lama, tuturnya. Presiden Jokowi lantas menyinggung para ketua umum partai KIB. Jokowi menyebut ia melihat para ketua umum hanya rangkul-rangkulan tanpa mengumumkan tokoh yang diusung. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus, ujar Presiden Jokowi. Meski begitu, Presiden Jokowi mengaku dirinya meyakini KIB akan segera menentukan capres dan cawapresnya yang akan diusung dalam pemilu 2024.
Sebagai informasi, sejumlah tokoh politik memang hadir dalam puncak HUT ke-58 Golkar. Selain Surya Paloh dan AHY, turut hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Heri Tanus Sudibyo, pelaksanaan tugas atau PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, serta Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni. Sejauh ini, Partai Golkar sudah membangun koalisi dengan PAN dan P3 untuk menghadapi Pilpres 2024. Bernama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Akan tetapi mereka belum memutuskan siapa sosok yang akan diusung menjadi capres dan cawapres. Berbeda halnya dengan Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang diusung. Namun Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat untuk pendaftaran capres-cawapres ke KPU pada 2024 mendatang.